بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah peristiwa yang terkait momentum tanggal 27 Rajab. Sehingga sangat penting untuk kita lihat kisah kilasan sejarah terkait dengan peristiwa Rajab ini, yaitu yang kita sebut peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yaitu sebuah peristiwa di mana ketika Rasulullah SAW menghadapi tantangan dakwah yang begitu berat di akhir-akhir peristiwa kota Makkah, di mana 3 tahun terakhir beliau di dakwanya di sana, beliau diboikot habis-habisan. Tahun 11, 12 hingga 13. Nah, makanya kita melihat pada waktu tersebut ada sejumlah peristiwa yang menjadi semacam tumpukan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, meninggalnya paman beliau yaitu Abu Thalib, yang begitu banyak peranannya secara politik dan keluarga dalam rangka melindungi dan mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ini menimbulkan namanya kesedihan. Ya, yang kedua, wafatnya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Khadijah radhiyallahu anha, dan kita tahu beliau ini sebagai backup Rasulullah secara keluarga, secara istri maupun secara materi, yaitu keuangan. Lalu kita tahu bahwa tekanan yang begitu kuat ini akhirnya membuat Rasulullah kembali mengutus beberapa kalangan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, yang dulu sudah pernah dirintis sebelumnya di tahun-tahun yang lalu. Lalu Rasulullah SAW sebagai wujud semangat dakwahnya, beliau memutuskan juga pergi ke Taif untuk mencoba keberuntungan dakwah untuk wilayah yang agak jauh dari kota Makkah. Dan ini tempatnya sekitar 100 kiloan. Ya. Sekarang alhamdulillah jemaah umroh umumnya ke sana dengan durasi sekitar 3 jam dengan bis. Dan ternyata beliau juga ditolak begitu keras di sana. Nah, ini yang menjadi latar belakang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah terapi semangat dengan diperjalankan untuk berisra namanya, lalu bermi'raj yaitu menuju ke langit. Isra adalah perjalanan yang sifatnya bumi dari Mekah ke Baitul Maqdis sebagai wujud penyatuan 2 kiblat ini. Dengan segala kejadian dan peristiwa yang terjadi, lalu beliau kemudian mi'raj ke langit untuk mendapatkan keyakinan, bahkan bukti-bukti terkait selama ini ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk surga, neraka, dan beberapa peristiwa yang sifatnya gaib. Nah, kita lihat peristiwa-peristiwa yang terkait Isra'nya beliau. Proses beliau berangkat dari kota Makkah hingga ke Baitul Maqdis, yaitu di sana ada beberapa pelajaran yang beliau terima. Di antaranya adalah beliau melihat gambaran para nabi dan umatnya, dan ini gambaran ini terkait masa depan, yaitu di surga. Disebutkan dari Ibnu Abbas, ia berkata ketika Nabi SAW diisrakan, beliau melewati seorang nabi dan beberapa nabi. Jadi beliau seolah melihat ini di perjalanan beliau, dan bersama mereka ada banyak orang, dan seorang nabi dan beberapa nabi, dan bersama mereka ada beberapa orang.
Dan ada seorang nabi atau beberapa kalangan nabi, tidak ada seorang pun yang bersama mereka. Nah, sampai beliau melewati sekelompok orang yang begitu banyak. Lalu Rasulullah berkata, siapa ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, ini adalah rombongannya Nabiullah Musa dan kaumnya. Lalu Jibril mengatakan, angkat kepalamu wahai Rasulullah. Kemudian lihatlah. Lalu ada sekelompok orang yang begitu banyak memenuhi segala penjuru. Lalu dikatakan oleh Jibril, ini adalah umatmu wahai Rasulullah, dan di situ ada sekelompok orang sekitar 70.000 yang akan masuk sorga tanpa adanya hisab dan tanpa adanya azab sebelumnya. Ya. Lalu Rasulullah SAW masuk ke kamar dan mereka tidak menanyai lagi beliau tentang peristiwa itu, dan Rasulullah pun tidak menerangkan masalah tersebut kepada mereka. Lalu mereka berkata, kami adalah mereka itu tadi. Ya, jadi kalangan sahabat optimis bahwa yang 70.000 itu adalah kalangan sahabat. Dan ada pula yang berkata mereka adalah anak-anak kita yang lahir dalam kondisi fitrah. Ada yang menyatakan enggak, itu bukan kita. Ya, tapi yang tidak mengalami kayak kita fase kesyirikan. Nah, kemudian Nabi SAW keluar lalu bersabda, mereka itulah alladzina la yatatayyarun, ya, tidak berobat dengan besi yang disundulkan ke area yang sakit. Wala yastarqun, mereka tidak meminta untuk ruqyah, dan wala yatatayyarun, dan mereka tidak mengamalkan percaya yang namanya berita-berita burung atau yang kita sebut mitos. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika sahabat memperdebatkan siapa mereka, ternyata Rasulullah memberikan kriterianya. Ini hadis ya terdapat di Sunan At-Tirmidzi dan beliau menyatakan inilah hadis hasan sahih. Nah, itu salah satu peristiwa yang terjadi pada masa Isra. Kita lihat lagi, ternyata beliau juga bertemu beberapa kelompok kalangan malaikat dan mereka semua memberikan wasiat tertentu kepada Rasulullah. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku melewati sekelompok malaikat pada malam aku diisrakan kecuali mereka berkata, ya wahai Muhammad, suruhlah umatmu untuk berbekam. Nah, ini sebuah pesan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kitab pengobatan bab bekam, dan hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' dan Takhrij Al-Mishkah. Nah, juga ada hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku melewati sekelompok malaikat pada malam aku diisrakan kecuali tiap mereka berkata kepadaku, wajib bagimu wahai Muhammad untuk berbekam. Ini masih sama, ternyata ada penegasan tentang bekam sebagai salah satu pengobatan yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini hadis Ibnu Majah juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihah dan Sahih Al-Jami'. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim yang juga memberikan wasiat berbeda dibanding nabi-nabi yang lain. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia berkata Rasulullah SAW pernah bercerita, aku bertemu Nabiullah Ibrahim pada malam aku diisrakan. Beliau pun bertanya, wahai Muhammad, ya, sampaikan salamku kepada umatmu. Nah, lalu akhbirhum, kasihlah kabar kepada mereka bahwa annal jannah thayyibatut turbah. Sungguh tanahnya surga itu begitu sangat baik. Manis airnya dan begitu luas hamparannya. Dan wa anna girosaha, tanaman-tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini sebuah hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, dan ini adalah menjelaskan keutamaan tasbih, tahlil dan tahmid. Jadi
kita lihat pesannya Nabiullah Ibrahim, ya, laki itu Ibrahim lailata usriya bi, ketika aku diisrakan bertemu dengan Nabiullah Ibrahim, dan ternyata beliau menyatakan balik minni balik ummataka minni salam, sampaikan salamku kepada umatmu, wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turba wa haqian, bahwa sungguh luas tanahnya, begitu minumannya begitu manis, wa anna tanaman-tanamannya ada lagi rasa la ilaha illallah subhanahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nanti sebagai penutup untuk bab ini ada juga peristiwa di mana beliau mengimami para nabi sholat di Masjid Al-Aqsa. Dan kita lihat beliau di sini ketemu dengan beberapa kalangan para nabi. Begitupun juga bahkan bertemu dengan kalangan para malaikat. Nanti akan dijelaskan lebih runut di pertemuan berikutnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.